Nah, teman-teman pastinya penasaran ya, sebenarnya apa sih teori neuroscience itu? Belajar akan terjadi bila otak itu siap untuk belajar. Menurut Dalai Lama, otak itu bukanlah elemen tubuh yang statis. Apakah itu gaya belajar? Gaya belajar itu merupakan suatu informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunda Asti. Kali ini Bunda Asti akan share video tentang teori neuroscience dalam proses pembelajaran. Nah, teman-teman pastinya penasaran ya, sebenarnya apa sih teori neuroscience itu? Dan kemudian bagaimana sih prosesnya teori neuroscience dalam pembelajaran itu? Nah, pastinya penasaran ya. Oke, baiklah teman-teman, biar gak penasaran lagi, mari kita simak tentang video teori neuroscience dalam pembelajaran. Check this out. Oke teman-teman, kita akan memulai belajar tentang teori neuroscience. Sebenarnya apakah itu teori neuroscience? Dalam sistem pembelajaran di ruang kelas seringkali membuat peserta didik itu merasa jemu dan bosan. Pada saat akan menghadapi ujian, peserta didik akan merasa tertekan, tegang, bahkan menjadi lupa terhadap apa yang telah mereka pelajari. Belajar akan terjadi bila otak itu siap untuk belajar. Semua tindakan belajar dipengaruhi oleh otak. Bila kondisi otak tidak siap untuk belajar, maka proses belajar tidak akan terjadi. Oleh sebab itu, teori mengenai otak menjadi sangat populer di masa sekarang. Menurut Dalai Lama, otak itu bukanlah elemen tubuh yang statis, sudah jadi sehingga tidak bisa diubah. Namun potensi otak itu berubah, sangat tidak terbatas bahkan tidak terukur. Tentang teori neuroscience, neuroscience adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang neuron atau sel saraf, sedangkan neuroscience pembelajaran adalah ilmu pengetahuan tentang hubungan sistem saraf dengan pembelajaran dan perilaku. Pembelajaran berbasis otak atau neuroscience merupakan cara kerja yang sesuai dengan kerja bagian otak. Bagaimana sih maksud mengajar belajar berbasis otak? Oke, kita lanjutkan. Mengambil apa yang diketahui oleh otak, perkembangan belajar, serta faktor kecerdasan berhubungan dengan kecenderungan dan keinginan belajar. Emosi, kenyataan, dan keterampilan bergabung menjadi pengetahuan dan mengubah ke fungsi kognitifnya. Oke, sekarang kita melanjutkan untuk teori neuroscience dan upaya belajar. Apakah itu gaya belajar? Gaya belajar itu merupakan suatu informasi yang masuk ke otak, bisa melalui sight atau penglihatan, hearing atau pendengaran, dan touch atau sentuhan. Ada 3 macam gaya belajar pada anak. Yang pertama visual. Visual itu belajar melalui penglihatan. Auditorik belajar melalui pendengaran, jadi anak-anak lebih maksimal dalam mendengarkan. Kemudian kinestetik itu belajar melalui sentuhan. Model pengembangan potensi otak itu bisa membantu siswa untuk menemukan hasrat belajar, kemudian membimbing mewujudkan target pribadi yang rasional sehingga siswa dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. Oke, kita lanjutkan untuk model pembelajaran alamiah otak itu bisa melalui sistem pembelajaran emosi, sistem pembelajaran motorik, sistem pembelajaran sosial, sistem pembelajaran reflektif, dan juga sistem pembelajaran kognitif. Strategi belajar dengan teori neuroscience itu yang pertama, pengenalan model belajar. Yang kedua, menyesuaikan proses kerja otak. Peningkatan kemampuan penginderaan, fokus perhatian, pemindahan perhatian, peningkatan kemampuan penyimpanan memori, recall, dan retrieval. Proses pembelajaran dengan teori neuroscience itu menghubungkan suatu kejadian dengan kejadian lainnya, yang disebut asosiasi. Kemudian pengulangan atau repetisi, mencontoh atau imitasi, penghargaan dan hukuman, reward dan punishment.
akan membantu proses perkembangan kepribadian dari anak itu sendiri. Nah, hasil akhir dari belajar menggunakan teori neuroscience itu anak akan lebih memorizing atau lebih kuat untuk dalam pemahaman atau pengingatannya. Kemudian atensi atau perhatiannya lebih fokus. Kemudian yang ketiga kreativitasnya lebih terasah, intelijensi, kemampuannya lebih kuat.